Abuya Mama Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani, sosok ulama yang sangat berjasa bagi bangsa dan agama. Pesantren beliau tersebar ke berbagai pelosok wilayah di Indonesia yang serba gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun. Dengan hal ini tentu mempermudah jalan bagi para santri untuk menuntut ilmu, sehingga terlahir cikal bakal para generasi penerus Indonesia yang baik di masa yang akan datang. Meski demikian, ulama karismatik yang satu ini sangat jarang dikenali masyarakat Indonesia. Seorang ulama yang merupakan cicit dari Syekh Nawawi Al-Bantani ini adalah pendiri sekaligus pengasuh Ponpes Unik Nusantara dengan pusat pesantrennya berada di Malang, Jawa Timur. Nama asli beliau adalah Ius Sugirman. Adapun Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani adalah julukan yang diberikan oleh gurunya Abuya Mama Armin saat beliau diberi amalan dengan dikubur hidup-hidup selama 40 hari 40 malam. Hingga saat ini Abuya Ghufran disebut-sebut memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Banyak santri-santrinya yang secara langsung menyaksikan karomah beliau. Berikut akan kami bahas beberapa kejadian luar biasa yang disaksikan oleh santri-santri Abuya Ghufran Al-Bantani. 1. Memetik kurma yang langsung dari Mekah. Sebelum mendirikan pesantren di daerah Ampel, Surabaya, Abuya Ghufran sempat syiar di daerah Hang Tuah, Surabaya. Daerah ini terkenal dengan kesaktian ilmu perdukunan dan ilmu kebatinannya pada saat itu. Bahkan banyak para pendekar serta jawara dari berbagai daerah yang menetap di daerah ini. Dikayatkan, suatu hari Abuya Ghufran bertamu ke markas mereka, yang mana para jawara sedang berkumpul di tempat itu. Setibanya di sana, ada salah satu jawara yang bertanya pada Abuya, "Kamu orang mana?" Abuya menjawab, "Saya orang Banten." Mendengar jawaban Abuya, seorang ketua jawara berkata, "Saya dengar orang Banten itu sakti-sakti. Kalau benar kamu orang Banten, coba perlihatkan kesaktianmu di hadapan kami." "Oh, boleh. Saya akan tunjukkan kesaktian saya di hadapan kalian, asal dengan satu syarat. Jika benar saya mampu membuktikannya, kalian semua harus jadi pengikut saya. Apakah kalian siap?" Setelah berunding sebentar, akhirnya ketua jawara beserta para jawara yang lain sepakat menerima perjanjian itu. Setelah Abuya membuktikan kesaktiannya, mereka bersedia menjadi pengikut Abuya. Lalu Abuya Ghufran berkata, "Sekarang apa yang kalian mau untuk membuktikan kesaktian saya? Coba kamu datangkan buah kurma dari Mekah yang langsung dari tangkainya saat ini juga." Mendengar permintaan itu, Abuya langsung mengangkat tangannya ke atas langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hitungan detik, tiba-tiba di genggaman tangan kanan sang Abuya terdapat buah kurma yang segar yang masih ada tangkainya. Sambil tersenyum, Abuya Ghufran pun menyodorkan kurma itu ke hadapan para jawara. Melihat peristiwa hebat itu, para jawara pun takjub dan langsung tunduk pada Abuya. Mereka mulai meninggalkan kebiasaan buruk mereka dengan mengikuti rutinitas di majelis Abuya Ghufran. Luar biasa, atas izin Allah melalui karomah seorang arif billah membuat hati mereka luluh dan sadar, bahkan kembali menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ombak besar berhenti seketika. Dikisahkan oleh salah satu santri Abuya Ghufran yang bernama Bapak Sukirman Atmojo. Pada tahun 2001, Abuya Ghufran mengajak 3 orang santrinya, salah satunya Bapak Sukirman Atmojo, untuk ikut pergi ke Pulau Bawean di daerah Gresik. Tujuan utama Abuya pergi ke sana
karena mendapatkan isyarah atau petunjuk untuk mengambil kitab kuno Sunan Bonang dan kitab ilmu hurufnya Mbah Hasyim Asy'ari yang saat itu dipegang oleh seorang kiai yang tinggal di Pulau Bawean yang bernama Kiai Marwan. Setibanya di sana, warga sekitar di Pulau Bawean tidak ada yang mengetahui bahwa Kiai Marwan adalah seorang kiai. Yang mereka ketahui, Kiai Marwan adalah orang sepuh biasa yang telah berumur ratusan tahun. Setelah tiba di kediaman Kiai Marwan, Abuya Gufron disambut gembira oleh Kiai Marwan. Dan pada saat pertemuan itu, mereka berdua berbicara menggunakan bahasa khusus. Setelah usai menerima kitab kuno Sunan Bonang dan kitab ilmu huruf Mbah Hasyim Asy'ari, lalu Kiai Marwan menceritakan bahwa Pulau Bawean ini sebenarnya adalah tempat penggemblengan para ulama Nusantara. Semua ulama tersohor di Indonesia banyak yang memang menjalani tirakat di Pulau Bawean ini, termasuk Syekhona Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai As'ad Samsul Arifin, hingga Kiai Hamid Pasuruan, dan masih banyak lagi. Singkat cerita, setelah urusannya selesai, Abuya Gufron bersama 3 orang santrinya pamit untuk pulang. Ketika perjalanan pulang di atas kapal laut, tiba-tiba di tengah lautan kapal yang mereka tumpangi diterjang oleh ombak besar dan hujan yang sangat lebat. Menurut salah satu santri yang mendampingi Abuya saat itu, ombak setinggi 10 meter telah berdiri tegak di hadapan kapal dan akan kembali menghantam kapal. Harapan selamat dari bencana sangatlah tipis. Di dalam kapal yang sudah mati total, hanya suara tanda bahaya yang hidup saat itu. Seluruh penumpang teriak dan menangis ketakutan. Abuya Gufron yang melihat kondisi genting ini mencoba menenangkan mereka dan memerintahkan santri yang ikut bersamanya untuk membaca surat Yasin dan sholawat Badar. Dengan gesit kemudian sang Abuya naik ke atas nahkoda. Di hadapan ombak besar beliau berteriak, "Assalamualaikum ya Nabiyullah Khidir alaihi salam." Teriakan yang pertama kali beliau lontarkan adalah salam kepada Nabi sang penjaga lautan, yaitu Nabiullah Khidir alaihi salam. Setelah 3-4 menit sang Abuya berdialog di atas kapal, tiba-tiba saja hujan lebat berhenti, ombak besar menjadi surut, bahkan kapal yang sebelumnya mati total menjadi hidup kembali. Para penumpang pun selamat dari bencana dan kapal kembali melanjutkan perjalanannya hingga selamat sampai tujuan. 3 melukis 7 warna di atas langit. Dikisahkan oleh para santri senior Ponpes Unik Nusantara, di suatu hari seusai pengajian kitab Wali Songo sekitar jam 12 malam, biasanya para santri langsung menjalani rutinitas berikutnya, yakni sholat malam. Namun kali ini, tiba-tiba Abuya memerintahkan para santri untuk melihat ke atas langit selama 1 menit. Setelah semua mata tertuju ke arah langit, lalu Abuya Gufron menunjuk ke atas langit dan menggerakkan tangannya seperti layaknya melukis. Setiap kali beliau menggerakkan tangannya, seketika itulah 1 warna terlukis, dan terus begitu sampai terlukis 7 warna yang berbeda-beda. Peristiwa menakjubkan itu hanya berlangsung 1 menit saja, karena setelah itu Abuya kembali menggerakkan tangannya untuk menghapus 7 warna di langit itu. Kemudian Abuya Gufron berkata, "Sebenarnya yang baru saja kalian saksikan adalah gambaran atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kalian melihat dengan kasat mata langit itu berwarna biru, bisa jadi pada hakikat sebenarnya langit itu berwarna hijau. Langit bisa menjadi bermacam-macam warna ketika kita tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Artinya, dari 7 warna yang barusan kalian saksikan menunjukkan bahwa kehidupan yang Allah ciptakan itu bermacam-macam warnanya.
Terkadang manusia akan tertipu dengan warna-warna tersebut tanpa mengetahui hakikat yang sebenarnya. Sungguh menakjubkan, seseorang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu dekat dengannya. Jika sudah dekat dengannya, maka takkan ada yang mustahil, tentu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sederet kejadian luar biasa yang disaksikan langsung oleh santri-santri Abuya Ghufron Al-Bantani. Banyak sekali pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari kisah perjalanan hidup ulama yang satu ini. Ulama yang begitu zuhud dan tawadu dalam menjalani kehidupannya. Padahal jika ingin hidup mewah, tentu beliau sangat bisa. Namun tidak demikian. Beliau lebih memilih kepentingan umat dibanding kepentingan pribadinya sendiri. Semoga beliau diberikan umur panjang dan sehat selalu, agar terus dapat membimbing kita semua menuju jalan ma'rifatullah, jalan hak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.